semua. Semoga hari ini nggak ada yang ngantuk ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang jalan dan jembatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yeni Lorian dengan NPM 188220016. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kawan-kawan saya. Yang pertama itu ada Reja Valevi Brutu, Andika Syahputra, Ahlun Naja, Aris Prayoga, Nirwan Joshua Sihombing, Afrin Aldi, Sehat Marulitua Batubara, Muhammad Ihsan, Siti Nurhaliza, Anissa Febriani Eksupa, Timbul Harahap, dan yang terakhir ada Ilham Fadilah. Langsung saja saya alihkan ke pemateri pertama. Baik, di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu bagian slide pertama. Jalan dan jembatan. A. Kebutuhan jalan, di mana jalan berfungsi sebagai penghubung dari masuk dan keluar kebun ke pabrik, jalur transportasi TBS, serta sebagai pembatas blok. Kebutuhan jalan juga disesuaikan dengan kondisi lahan. Pada areal datar, panjang main road 10,20 meter per hektar dan cross station road 33,5 per hektar. Pembangunan jalan dibuat dengan sistem segi empat beraturan atau grill system, mengikuti denah blok yang berukuran 301,20 meter kali 1003,25 meter. Pembangunan jalan di areal berbukit kebutuhannya lebih banyak dan dibuat dengan sistem jalan kontur. Jenis jalan. A. Access road merupakan jalan penghubung dari jalan negara ke kebun atau PKS dengan lebar badan jalan sekitar 20 meter. B. Main road. Main road atau MR dibangun arah timur sampai barat dengan jarak antar AS MR 1012,25 meter dan lebar badan jalan 9 meter. Untuk areal gambut atau rawa, jalan dibuat dengan sistem tanggulan dengan satu parit pada sisi badan jalan. C. Collection road atau CR. Collection road atau CR dibangun arah utara sampai selatan dengan jarak antar AS CR 308,20 meter dan lebar badan jalan 9 meter. Untuk areal gambut atau rawa, jalan dibuat dengan sistem tanggulan dengan satu parit pada sisi bagian jalan. A. K road. Main road dan atau collection road yang ditetapkan sebagai jalan angkutan utama dari DPC ke PKS atau access road. B. Jalan peringgan dibangun sepanjang peringgan kebun yang berfungsi sebagai pembatas kebun dengan areal luar kebun. C. Jalan kontur. Jalan yang dibangun pada areal berbukit dibuat memotong kontur dengan lebar 5-7 meter tanah asli yang berfungsi sebagai MR dan CR. Untuk areal berkontur yang luas, perlu diseleksi beberapa jalan kontur yang berhubungan dengan mengarah ke K road yang menjadi jalan angkutan utama dari DPC ke PKS atau access road. Pembuatan jalan. 1. Pembuatan jalan pada areal darat atau datar. A. Membuat desain jalan bersamaan dengan pembuatan blok. B. Pembuatan jalan penggunaan boulders minimal tipe D6. C. Pembuatan parit pada satu sisi badan jalan jika dianggap perlu baik pada MR maupun CR. D. Membentukkan badan jalan dengan motor glider. Jalan yang dibentuk harus cembung pada bagian tengah badan jalan atau chamber agar tidak tertahan di badan jalan. E. Pembuatan tali air pada kiri dan kanan jalan harus dibuat secara berselang-seling atau zigzag. Jumlah air ditentukan berdasarkan tingkat kelandaian jalan. F. Pemadatan badan jalan menggunakan rod atau roller atau filberting komforter 6 ton. Jalan. 1. Pembuatan jalan pada areal datar atau darat.
A. Membuat desain jalan bersamaan dengan pembuatan blok. B. Pembuatan jalan menggunakan bulldozer minimal tipe D6. C. Pembuatan parit pada satu sisi badan jalan jika dianggap perlu baik pada MR maupun CR. D. Pembentukan badan jalan dengan motor grader. Jalan yang dibentuk harus cembung pada bagian tengah badan jalan atau chamber agar air tidak tertahan di badan jalan. E. Pembuatan tali air pada kiri dan kanan jalan harus dibuat secara berselang-seling atau zigzag. Jumlah air ditentukan berdasarkan tingkat kelandaian jalan. F. Pemadatan badan jalan menggunakan roller atau vibrating kompaktor 6 ton. Dan dapat kita lihat pada gambar layout main road areal mineral rendahan. 3. Pembuatan jalan kontur. Jalan kontur harus dibangun sebelum pembuatan teras. Hal yang diperhatikan dalam pembuatan jalan kontur: pertama, harus memotong teras atau kontur. Kedua, badan jalan dibuat miring ke arah tebing. Ketiga, gradient. Kemiringan sudut pada umumnya harus 1:30, walaupun masih dimungkinkan 1:15 pada jarak pendek dan 1:8 pada lereng yang lebih curam. Keempat, jarak ideal antar jalan kontur adalah 200-300 meter, tetapi dimungkinkan lebih rapat karena kondisi kebutuhan lapangan. Pembuatan jalan kontur harus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, penentuan posisi atau letak jalan yang akan dibuat melalui survei. Kedua, pemancangan jalan ditentukan dengan teodolit. Posisi pancang diletakkan di bagian tepi jalan sebelah luar dinding bukit. Ketiga, pembuatan jalan dengan bulldozer dimulai dari bawah mengarah ke atas. Pancang yang sudah dibuat tidak boleh tumbang untuk kontrol bahwa jalan telah disesuaikan dengan desain. Penimbunan dan pengerasan jalan. 1. Waktu pelaksanaan. A. Perencanaan penimbunan atau pengerasan jalan disesuaikan dengan kebutuhan kebun dengan memperhatikan iklim setempat, sehingga pekerjaan dapat dilakukan bukan pada musim hujan. B. Pengajuan rencana anggaran pekerjaan atau RAP dari kebun ke CO harus sudah selesai pada bulan Desember sebelum tahun berjalan. Data RAP yang harus dipersiapkan terdiri atas peta jalan yang akan ditimbun atau dikeraskan, disertai data panjang, lebar, tebal penimbunan atau MR, CR, dan lain-lain, serta volume material yang akan digunakan. 2. Sarana pekerjaan. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dipastikan bahwa peralatan dan sarana kerja yang diperlukan telah dipersiapkan dalam kondisi baik dan siap pakai. Peralatan dan sarana pekerjaan tersebut antara lain grader, eksavator, bulldozer, mini bucket, well loader, dump truck, dan lain-lainnya. 3. Pengadaan bahan. A. Bahan yang digunakan diambil dari lokasi yang sudah mempunyai izin sesuai dengan peraturan pemerintah. B. Equary harus disurvei untuk menentukan kualitas dan kecukupan bahan yang dituangkan dalam berita acara peninjauan atau bab dengan dilengkapi dokumentasi foto. 4. Kualitas bahan. A. Bahan yang dipakai untuk penimbunan atau pengerasan jalan harus memperhatikan kondisi struktur tanah kebun yang menjadi landasan jalan yang akan ditimbun atau dikeraskan. B. Kualitas bahan seperti kandungan batu, pasir, dan tanah yang akan dibeli harus diperiksa dan ditentukan dari awal oleh BC, CVRC, dan operasional. Selanjutnya, penimbunan jalan, di mana penimbunan jalan pada areal gambut dan rawa dilakukan setelah jalan dibuat dan harus sudah selesai paling lambat pada akhir TBM 3, di mana pelaksanaan penimbunan itu terdiri dari 1. Bila diperlukan, sebelum dilakukan penimbunan di daerah rawa atau gambut, dapat menggunakan gambangan dengan kayu yang sesuai atau gledek sebagai pondasi jalan tersebut. Yang kedua, material untuk penimbunan jalan harus disebar merata ke permukaan jalan yang lebih disiapkan. Dan yang ketiga, jalan yang telah ditimbun dengan tanah harus segera dibentuk, diratakan, dan dipadatkan dengan alat yang sesuai.
Selanjutnya ada pengerasan jalan, di mana pengerasan jalan tahap awal yaitu pengerasan jalan pertama dilakukan secara bertahap selama 3 tahun berdasarkan panjang jalan dengan pembagian, yaitu yang pertama tahap 1 atau TBM 2 MR 100% dan CR 25%. Tahap kedua yaitu TBM 3 di mana CR 50% dan tahap ketiga TM 1 CR-nya 25%. Nah, khusus pengerasan keyrod merupakan pengerasan ulang MR dan CR yang ketebalnya ditambah maksimum 5 cm. Sedangkan pengerasan di areal gambut dilakukan setahun setelah penimbunan pelaksanaan pengerasan, di mana yaitu jalan yang akan dikeraskan harus digrader terlebih dahulu agar membentuk kembali badan jalan sesuai dengan ketentuan untuk jenis jalan yang bersangkutan. Permukaan jalan harus merata, tidak tergenang air dan bersih dari rumput, pelepah, potongan kayu dan lain-lain. Yang kedua, pada daerah berbukit, tali air dibuat di sisi jalan sebelah tebing dan airnya disalurkan melalui slab atau underpass. Yang ketiga, bahan pengerasan diecer berupa tumpukan berselang-seling di kiri kanan jalan dengan jumlah dan jarak yang disesuaikan dengan volume bahan per kilometer. Dan yang terakhir selanjutnya, bahan disebar merata ke permukaan jalan dengan menggunakan grader atau miring bucket sehingga badan jalan berbentuk punggung sapi atau batok mengkurap. 2. Pengerasan jalan ulang. Pengerasan ulang access road dapat dilakukan setiap tahun apabila diperlukan. Penentuan jumlah volume material sesuai persetujuan masing-masing RC dan FPA. Pengerasan ulang untuk jalan selain tersebut di atas dilakukan setelah 2 tahun. Pengerasan tahap awal dilakukan secara bertahap selama 5 tahun dengan pembagian sebagai berikut. A. Tahap pertama, pengerasan ulang 25% dan siap 75%. B. Tahun kedua, pengerasan ulang 25% dan siap 50%. C. Tahun ketiga, pengerasan ulang 25% dan siap 50%. D. Tahun keempat, pengerasan ulang 25% dan siap 50%. E. Tahun kelima, siap 50%. F. Tahun keenam, kembali seperti perlakuan tahun pertama. Penyisipan dilakukan pada sisa jalan yang tidak dikeraskan ulang. Khusus untuk access road, key road dilanggarkan melalui untuk penyisipan jalan setiap tahun kecuali pada tahun dilakukan pengerasan ulang. G. Pengukuran. Pengukuran volume material untuk penimbunan atau pengerasan jalan dibedakan berdasarkan material yang digunakan, yaitu A. Laterit atau tanah puru atau tanah merah dari lokasi kebun atau di sekitar kebun. B. Sirtu atau subbase atau kropos atau vitrun dari lokasi kebun atau di luar kebun. 1. Laterit atau tanah puru atau tanah merah. Penentuan volume material dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Pengukuran volume di bucket dengan cara mengisi penuh. Kemudian diukur memakai takaran yang terbuat dari papan ukuran 1 meter kubik. B. Disepakati muatan tapi jenis truk dalam bucket, misalnya truk jenis A dengan muatan 8 bucket, truk jenis B dengan muatan 6 bucket. C. Pengukuran volume muatan satu truk berdasarkan muatan yang telah disepakati, misalnya untuk truk jenis A dengan muatan 8 bucket. D. Kemudian diambil minimal 3 truk dengan muatan yang sama, misalkan jenis A diikuti bersama-sama dengan kontraktor ke lokasi penimbunan atau pengerasan jalan di kebun. Permukaan muatan dalam bak truk terlebih dahulu diratakan dan diukur tinggi muatan dengan mengambil 3 titik, yaitu tinggi pada bagian depan, tengah, dan belakang. Kemudian dihitung tinggi rata-rata, yaitu tinggi pada bagian depan ditambah tengah ditambah belakang. Volume sama dengan panjang lebar kali tinggi rata. Contohnya sebagai berikut. E. Bagi kebun yang miliki PKS, kalibrasi volume truk dapat juga dilakukan dengan penimbangan untuk menentukan korelasi antar volume dengan berat muatan. F. Butir A sampai D. Di atas dibuatkan berita acaranya sebagai pedoman bagi pihak perusahaan dan pihak kontraktor.
Selanjutnya adalah sirtu atau subbase atau krekos atau vitron. Material tersebut umumnya dibeli kontraktor di lokasi penggalian dan dikirimkan ke lokasi jalan yang akan dilakukan pengerasan jalan untuk menjamin volume dan kualitas material yang diterima. Pengawasan 1. Di lokasi pengambilan bahan, penimbunan atau pengerasan jalan. 2. Di lokasi pintu masuk. 3. Di lokasi penerimaan dan penimbunan atau pengerasan jalan. A. Estate Manager atau ASCAP atau staf yang ditunjuk oleh EM harus meninjau lokasi penimbunan atau pengerasan jalan setiap hari kerja untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan lokasi yang direncanakan, volume pengukuran sampling minimal 10% ritase secara random atau acak untuk literit tanah puru dan tanah merah, kuantitas dan kualitas sirtu, subbase, krokos, vitrin yang diterima. B. Petugas penerima di lokasi bongkar, bahan penimbunan, atau pengerasan jalan menandatangani BPB yang berisi informasi sebagai berikut: tanggal terima, nomor polisi truk pengangkut bahan, jam berangkat dari sumber, dan jam tiba di lokasi bongkar. Jenis bahan, volume diisi sesuai dengan hasil pengukuran volume truk-truk yang di samping sebagaimana dijelaskan pada butir A di atas. Tanda tangan dan nama jelas petugas penerima, nama dan tanda tangan supir, lokasi MR atau CR di mana bahan dibongkar. C. Asisten lapangan memeriksa rekap BPB setiap hari. D. Setiap minggu, asisten lapangan membuat analisa dengan mencocokkan hasil rekapan dengan catatan satpam di pos pintu masuk dan bila memungkinkan dengan catatan petugas di kuari. E. Hasil analisa asisten lapangan ini diserahkan ke EM untuk finalisasi pembuatan BAPP setiap periode pembayaran. Dan selanjutnya adalah perawatan jalan. Perawatan jalan di sini kita maksudkan adalah perawatan bentuk jalan yang harus cembung dan tali air pada tepi badan jalan. Pembentukan badan jalan yang harus diperhatikan adalah ketika kita membentuk badan jalan yang pertama sirtu atau material pengerasan jalan. Yang kedua, bentuk badan jalan yang harus cembung dan harus tertata dengan rapi. Yang ketiga, pisau motor grader jangan menggali terlalu dalam agar tanah tidak terikut, terutama pada saat pembentukan kembali badan jalan. Keempat, dilakukannya grader ringan pada jalan yang sudah padat. Yang kelima, pada saat hujan tidak boleh melaksanakan grading jalan. Yang keenam, pada musim hujan hanya dilakukan grading ringan dengan menutup badan jalan yang berlubang. Yang ketujuh, musim kering grading jalan diprioritaskan pada jalan di area rendahan. Kedua adalah pengaturan kerja motor grader, yaitu pada umumnya prestasi motor grader ada 3,0 sampai 4,0 BU per kilometer jalan pada waktu TBM dan meningkat menjadi 2,5 sampai 3,5 per kilometer jalan di tanaman menghasilkan sampai 2,0 sampai 2,5 BU per kilometer dengan grading rutin. Program grading dan pengaturan kerja motor grader perlu dipertimbangkan cuaca, jenis dan kondisi jalan sesuai dengan kemampuan. Grader dan pengaturan kerja sebagai berikut. Grader MR dilakukan terlebih dahulu untuk seluruh MR dan keyword dalam 1 tahun. B. Grader CR dilaksanakan pada setelah seluruh MR selesai. C. Grading access road and key road dijadwalkan minimum 1 kali setiap bulan. Yang keempat, perbaikan atau major repair seperti overhaul motor grader dijadwalkan pada musim hujan agar pemakaiannya dapat dimaksimalkan. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang pembentukan badan jalan dan juga pengaturan kerja motor grader, sekarang kita masuk kepada tunas pelepah jalan. Tunas pelepah jalan dilaksanakan agar cahaya matahari tidak terhalang oleh pelepah yang menyebabkan badan jalan lambat kering pada musim hujan. Pekerjaan ini dilakukan pada awal musim hujan. Harus dipastikan penunasan pelepah maksimum setengah dari panjang pelepah dan hanya pada 3 lengkar daun terbawah. Nah, selanjutnya mengenai pembuatan jembatan.
Pada awal pembukaan lahan, jembatan dan gorong-gorong dapat dibuat dari batang pohon. Pembuatan jembatan dan gorong-gorong permanen dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun, sehingga pada saat mulai panen, pembangunan jembatan telah selesai. Khusus untuk areal replanting, langsung dibuat jembatan permanen karena sulit untuk mendapatkan kayu. Penentuan pembuatan jembatan dan gorong-gorong sebagai berikut. Jembatan akan dibuat jika lebar parit lebih dari 2 meter dan gorong-gorong akan dibuat jika lebar parit 1-2 meter dan dipastikan air parit itu terus mengalir sepanjang